Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Gembala sudah menentukan tema yang menjadi pegangan bagi setiap sidang jemaat Tuhan untuk melangkah di tahun 2026, bahwasanya kita akan menjadi pribadi yang senantiasa bersinar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, untuk kita bisa bersinar, kita harus menjadi terang terlebih dahulu. Kita tidak akan pernah bersinar kalau kita tidak menjadi terang. Oleh karena itu kita harus menjadi namanya terang. Mari kita buka Alkitab kita. Matius pasal yang kelima ayat 14 bagian yang A saja. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Matius pasal yang kelima ayat 14 bagian yang A saja. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Dalam hitungan ketiga demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia. Ini merupakan statement atau ucapan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu. Dikatakan kamu adalah terang dunia. Nah, kata terang kalau menggunakan bahasa asli itu menggunakan kata pos yang artinya cahaya, terang, dan sinar. Nah, secara rohani kata terang ini menunjuk kepada yang pertama itu kebenaran, yang kedua kepada wahyu ilahi, dan yang ketiga kepada kehidupan dari Allah yang mengusir kegelapan dosa dan kebodohan rohani. Nah, kata kamu di sini tidak ditujukan kepada semua orang Bapak Ibu Saudara, tapi kata kamu ini ditujukan kepada orang-orang yang benar-benar mau mengikut Kristus. Mari kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Nah, tadi saya katakan kita akan menjadi sinar kemuliaan ketika kita menjadi terang. Nah, sebagai orang-orang yang menjadi terang, itu kita harus namanya mengikut Kristus. Kata mengikut Kristus ini tidak sama seperti di media sosial ketika saudara mengikuti artis kah, teman saudara, tidak. Tapi kata mengikut Kristus di sini menggunakan kata kita harus menjadi murid Kristus. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus meneladani atau melakukan semua hal-hal yang diajarkan oleh Kristus. Dan mengikut Kristus itu tidak gampang. Dua syarat yang harus kita lakukan untuk mengikut Kristus supaya kehidupan kita menjadi terang. Yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Dan yang kedua, kita harus memikul salib setiap hari. Tidak gampang untuk mengikut Kristus. Makanya kata kamu adalah terang itu tidak ditujukan kepada semua orang, tidak ditujukan kepada sembarang orang, tapi kepada orang-orang yang mau berkomitmen mengikut Kristus, yang artinya menjadi murid Kristus, yang melakukan semua yang diajarkan oleh Kristus. Jangan kita berbicara tentang bersinar dulu, tapi kita mau menjadi terang dulu. Bisa enggak kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan? Tidak gampang sekarang kita hidup di dunia ini. Hidup yang penuh dengan kegelapan. Sebuah lilin, ketika dia mau menerangi sebuah ruangan, dia harus mengorbankan diri sampai habis. Yang menjadi pertanyaannya, ketika kita katakan kita mau menjadi terang Kristus, maukah kita mengorbankan hidup kita untuk banyak orang? Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan memang dia sudah buktikan dengan dia mengorbankan hidupnya untuk kehidupan kita. Apakah kita ditebus Yesus pada posisi kita benar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Artinya
kita menjadi terang, kita menjadi dampak, kita menjadi berkat, itu bagi setiap orang, sekalipun orang itu tidak baik bagi setiap kehidupan kita. Sekalipun orang itu menjengkelkan kehidupan kita. Sekalipun orang itu memfitnah kita, ngomongin kita, berbuat jahat kepada kita. Kita harus mengorbankan perasaan kita seringkali ketika kita harus menjadi terang. Jadi tidak gampang untuk menjadi terang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita lihat lampu-lampu ini bersinar, tapi mereka harus terbakar, panasnya apa? Sering kali kita harus terbakar dulu. Kita harus apa? Tersakiti dulu. Yaitu fungsi dari terang. Tidak pernah namanya lilin ketika dia menerangi sebuah ruangan, terus lilin itu tetap ada. Kecuali memang lilin itu di dalam tempat, tapi tetap dia harus apa? Mengorbankan dirinya sampai terbakar. Kita tidak akan mungkin bersinar untuk kemuliaan Tuhan kalau kita tidak mau mengorbankan diri kita. Mengorbankan perasaan kita, mengorbankan harta benda kita, mengorbankan kekuatan kita, talenta kita, kecerdasan kita. Kita harus korbankan itu supaya apa? Supaya kita bersinar terang. Dan kata kamu adalah terang, itu memiliki 3 makna, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kamu adalah terang, ini merupakan identitas baru kita di dalam Kristus. Mari kita buka Efesus. Efesus 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dulu kita adalah kegelapan. Kita merupakan bagian dari kegelapan. Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menjadi terang. Bahkan kita disebut anak-anak terang. 2 Korintus. Lima ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Oh sorry, 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi identitas baru kita bukan identitas sebagai anak-anak Adam. Karena Adam yang membuat kita menjadi orang-orang berdosa. Tapi identitas kita itu sebagai anak-anak Abraham. Makanya tidak ada lagu sekolah minggu, Bapak Adam mempunyai, enggak saudara, tapi Bapak Abraham. Karena kehidupan kita sudah diperbaharui, kehidupan kita sudah apa? Sudah ditebus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi sadari akan hal ini Bapak Ibu Saudara, terang itu merupakan identitas baru bagi setiap kehidupan orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Kita sudah menjadi manusia yang baru. Jangan sampai kita sudah memasuki tahun yang baru 2026, kita masih pakai cara-cara yang lama. Kita masih menjadi jemaat yang tukang merajuk. Kita masih menjadi jemaat yang tukang mengeluh. Kita masih menjadi jemaat yang tukang komplain. Ingat Bapak Gembala pernah khotbahkan, kita adalah domba bukan kambing. Itu identitas baru kita, yaitu sebagai anak-anak terang. Tidak gampang, harus mengorbankan diri. Tapi saya yakin dan percaya, ketika kita menyadari kita adalah umat-umat tebusan Allah, dengan sendirinya kita akan menjadi anak-anak terang. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang banyak orang, dan kita tidak bisa itu menjadi orang-orang yang egois hanya memikirkan diri kita sendiri. Tuhan tempatkan kita itu di tengah-tengah orang-orang yang memang butuh bantuan kita.
Karena kita adalah terang. Jadi jangan heran kalau seumpamanya sekelilingmu itu adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip merepotkan engkau. Karena engkau sudah menjadi terang, yang artinya engkau harus bermanfaat, berguna bagi mereka. Itu yang harus kita sadari. Yesus bukan katakan kamu akan menjadi terang, tidak. Tapi Yesus katakan kamu adalah terang. Kenapa? Terang itu sangat dibutuhkan. Ketika malaikat Tuhan dibuang Tuhan ke muka bumi, sehingga ciptaan Tuhan yang awalnya dunia sempurna itu menjadi porak-poranda karena kejatuhan malaikat, hal yang pertama Tuhan ciptakan apa? Terang. Hal yang pertama yang Tuhan ciptakan itu terang. Artinya begitu pentingnya terang itu bagi dunia. Begitu pentingnya itu terang bagi setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita yang statusnya sebagai terang, tapi kita masih hidup dalam kegelapan. Itu sangat-sangat menyedihkan sekali. Jadi terang ini merupakan identitas baru kita yang di dalam Tuhan. Terang itu tidak terjadi karena usaha kita sendiri, saudara. Tapi terang itu adalah apa? Ketika kita menerima terang yang hidup yaitu Kristus, maka terang itu secara otomatis akan memantulkan sinar kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Yang kedua, kata kamu adalah terang, ini menunjuk kepada maknanya kehidupan yang dikhususkan oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kata kamu adalah terang ini memiliki makna adalah kita adalah pribadi-pribadi yang dikhususkan. Pribadi-pribadi yang dipilih. Dalam kitab Matius banyak sekali yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saya mau saudara, kita menjadi pribadi-pribadi bukan hanya terpanggil, tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang terpilih. Kamu adalah terang, artinya kamu itu dikhususkan, dipilih langsung oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Ketika kita sudah menikmati, merasakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita harus menceritakan itu ke banyak orang. Ketika kami para full timer setelah pengembalaan melakukan kunjungan akhir tahun ke jemaat-jemaat maupun diaken, ada banyak hal yang mereka ceritakan. Tetapi satu hal yang saya bisa ambil satu kesimpulannya, bahwasannya sekalipun banyak tantangan, persoalan, masalah, ujian, sakit penyakit, mereka tetap apa? Mereka tetap menyatakan bahwasanya Tuhan itu baik. Sehingga mereka bisa melewati tahun 2025 itu dengan baik. Sekalipun di dalam proses dari Januari sampai menuju kepada Desember, ada banyak hal yang mereka alami. Bahkan ada yang sakit penyakit, tangisan. Buat saya sendiri Bapak Ibu Saudara, 2025 itu secara pribadi tahun yang gelap. Itu menuju kepada di bulan Oktober. Di bulan Oktober, satu bulan itu saya rasa itu gelap. Gelap segelap-gelapnya. Kenapa saya katakan begitu? Saya ditinggal orang yang saya kasihi, papa saya. Dan seorang ayah di keluarga kami itu adalah pribadi yang sangat kami andalkan. Bagi orang Batak, ketika tidak ada apa-apa, kita tidak lagi dihargai.
kita dipandang enteng, kita dipandang remeh. Saudara tahu, satu hari setelah kami pemakaman, kakak ipar saya itu belanja ke pasar. Tahu nggak orang Batak itu tanya bagaimana? Tanah mana yang mau dijual? Bayangkan saudara, tanya tanah mana yang kamu orang jual untuk memakamkan ayahmu? Langsung dipandang enteng kami. Padahal kami tidak pernah jual tanah. Kalau di dalam suku Batak, untuk pemakaman orang tua, yang tanggung itu dari pihak laki-laki. Betul Pak Maruni? Pihak laki-laki. Pihak perempuan boleh bantu, tapi tidak diwajibkan. Tapi laki-laki diwajibkan. Dan Pak, puji Tuhan, kami bisa menutupi. Bahkan apa? Dari kumpulan, kami kan 7 bersaudara. Dari semua kami, itu sisa 5 juta. Untuk nantinya itu kami serahkan kepada mama kami untuk pegangan. Hal yang pertama yang kami terima ketika papa kami dikuburkan, besok paginya dia tanya, tanah mana yang kalian jual? Saudara, makanya saya katakan gelap segelap-gelapnya itu. Karena sudah langsung dipandang enteng, diinjak-injak. Gitu. Padahal papa saya orang yang sangat dihormati karena dia ketua adat. Tapi ketika meninggal, langsung. Tapi di situ saya tidak mau terpuruk, saudara. Tuhan bangkitkan saya kembali. Tuhan ingatkan saya kembali. Tuhan menyatakan saya harus kuat karena saya harus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara saya, orang tua saya. Mama saya lebih khusus. Karena mama saya kemana-mana itu dengan papa saya. Cuma mandi saja mereka tidak berdua. Mau ke gereja berdua, ke pasar berdua, mau ke rumah orang berdua, kemana-mana berdua. Jadi kita ini adalah umat-umat pilihannya Tuhan. Yang memang Tuhan khususkan untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Itu yang kita harus sadari, saudara. Jadi kata terang ini menunjuk kepada kita adalah umat-umat pilihan Allah. Jadi nggak sembarang, saudara. Jadi kalau engkau dikatakan engkau adalah terang, berarti engkau pilihan Allah khusus. Kalau saudara tiba-tiba, selamat pagi Bapak Pendeta Richard, Bapak Presiden memilih saudara untuk menjadi duta besar, senang nggak? Bangga sekali. Tidak tahu siapa di dunia mana tiba-tiba Presiden telepon untuk datang apa? Menghadiri Natal bersama, duduk di samping Presiden. Bangga nggak kita? Bangga. Apalagi ketika yang mengundang, yang memilih itu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang mempunyai alam semesta. Seharusnya ketika kita menyadari kita umat pilihan Allah, ada kebanggaan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis. Kita tidak menjadi orang-orang yang apa? Yang rendah diri. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita rendah diri, tapi Tuhan mengajarkan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Kita boleh rendah diri hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan manusia kita jangan pernah rendah diri. Kita sama dengan manusia. Kita harus rendah hati. Kalau kita rendah diri di hadapan manusia, saudara, kita diinjak-injak, kita nggak dianggap, kita disepelekan. Dan saya yakin dan percaya tidak ada orang yang mau disepelekan. Jadi kata kamu adalah terang, ini menyatakan bahwasanya kita umat pilihan Allah, yang Allah sudah bawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang terakhir, yang ketiga, kata terang di sini ini memiliki makna yang ketiga adalah kita itu adalah saksinya Kristus. Kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Buka Efesus 5. Efesus 5 ayat 3 sampai dengan ke-6. Dikatakan begini, kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Itu perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Saya mulai dari ayat pertama saja. Sebab itu janganlah
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ini keadaan dunia. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono karena hal-hal yang tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Ini keadaan manusia, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, itu lebih diperjelas lagi keadaan manusia di akhir zaman. Nah, kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Karena manusia itu sudah hidup dalam kegelapan. Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepadanya, tunggu saudara ya. Ayat 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita berada di zaman di dunia yang manusia itu lebih menyukai kegelapan. Makanya anak-anak muda banyak sekali yang suka ketika pacaran di tempat gelap, bukan tempat terang. Dan hati-hati ketika engkau berpacaran di tempat yang gelap, dari 2 menjadi 3. Ya, saudara. Hati-hati, saudara. Titi Puspa saja katakan begini, jangan berduaan. Nenek bilang itu berbahaya. Sekalipun kau katakan kau pendeta, kalau engkau berdua-duaan di tempat gelap saja, tetap itu berbahaya, saudara. Kenapa? Kenapa Petrus dia lari menjauh bukan lari mendekat? Karena perkara itu tidak bisa ditumpang tangan, saudara. Tidak bisa ditengking. Makanya ketika Tante Potifar mendekati Yusuf bukan lari mendekat, lari menjauh. Kenapa? Karena Yusuf tidak bisa dikatakan, oh di dalam nama Tuhan Yesus. Pas di dalam nama Tuhan, kota sontong DP Toto bagaimana? Makanya dia lari menjauh. Jangan coba-coba saudara ketika ada hal seperti itu, saudara tengking dalamnya. Saudara mau dalam nama Yesus, kalau dia telanjang mau apa? Udah, kehendakmu yang jadi Tuhan. Dunia lebih menyukai hal yang gelap, makanya kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menjadi terang supaya apa? Dunia yang gelap itu bisa kembali kepada terang. Kita harus menjadi saksi, saudara. Istri harus menjadi saksi, suami harus menjadi saksi, anak-anak harus menjadi saksi, keluarga harus menjadi saksi. Engkau sebagai karyawan harus menjadi saksi, engkau sebagai pemimpin harus menjadi saksi, engkau sebagai pengusaha harus menjadi saksi. Saya tanya kepada saudara, manusia di Lelep ini berapa? Iup saja itu 80.000, ya kan? Taruh saja dari 80.000 manusia itu 10%-nya saja, ya, itu orang Kristen. Saya tanya kepada saudara, gereja ini penuh nggak? Nggak cukup menampung. 5 gereja yang tempat sini nggak cukup menampung. Tapi besok hari Minggu saudara keliling, ada gereja-gereja yang penuh. Nanti penuh kalau tanggal malam Natal sama tanggal 25. Kenapa, saudara? Karena kita lupa menjadi saksi. Kita katakan, ya keselamatan pribadi, betul keselamatan pribadi. Tapi ingat, amanat agung Tuhan, amanat agung Yesus. Kita harus pergi menyampaikan apa? Injil. Jangan sampai sekarang saudara saya tanya, kalau saudara masuk surga cuma saudara sendiri, saudara mau nggak? Di surga cuma saudara sendiri. Teman-teman saudara di neraka semua.
Baik-baik 1 minggu di surga, saudara mau bilang, Pak Tuhan, Tuhan kita ke neraka sudah. Sepi di sini. Yang ada orang, kenapa? Karena kita nggak mau jadi saksi. Kita membiarkan orang-orang semakin apa? Semakin hidup dalam kegelapan. Itu fungsi jadi saksi. Kita harus apa? Kita harus menyertakan tentang kebaikan Tuhan, tentang Injil Tuhan. Nggak usah jauh-jauh cek di kehidupan keluarga kita. Apakah orang tua kita sudah menerima Kristus atau selamat? Kakak adik kita, om paman kita. Jangan sampai nanti semua orang di surga kumpul dengan keluarganya, kita cuma sendiri. Kok kita orang lihat, tapi papa di situ, tapi mama di situ, tapi adik, tapi kakak. Apa sih esensi kehidupan kita ketika kita hidup di dunia ini? Itu harus menjadi apa? Menjadi saksi Kristus, saudara. Kita harus menjadi saksi Kristus. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika kita sudah Tuhan panggil. Sama seperti apa? Orang kaya bilang, Tuhan, tolong, kita mau mati dulu, mau kasih tahu ke saudara-saudara. Supaya apa? Supaya ikut Tuhan. Kalau kita sudah mati, sudah tidak ada gunanya, saudara. Tidak ada gunanya. Satu kali ketika sebelum Natal, mama saya ziarah. Orang Batak itu, saudara. Ini orang Batak ini. Kebiasaan orang Batak, kalau ziarah itu dia bawa rokok, bawa minuman. Kalau dia taruh, kalau dia bakar. Telepon mama saya. Mama, papa hidup mama larang-larang bawa rokok. So mati kau kasih rokok. Hidup dilarang-larang untuk merokok. Mati dikasih rokok, dikasih nyala lagi rokok. Saya bilang, emang papa mau bayi sapi itu rokok? Iyo. Tidak ada begitu-begitu. Mama saya kan masih Protestan, saudara. Memang masih adatnya masih kuat. Saya ingatkan, selama hidup papa itu dilarang rokok. Karena memang papa punya paru-paru itu, dokter cek itu sudah hitam. Sudah memang parah sekali. Selama hidup dilarang merokok, mati dikasih rokok, kan aneh. Nah, saya mau jadi saksi buat orang tua saya. Saya katakan, tidak boleh begitu-begitu lagi. Kalau mau ziarah, itu cukup bersihkan kuburan. Tidak perlu mau bawa apa-apa. Mau bawa rokok lah, mau bawa minum lah, ditaruh di situ. Nanti orang pergi, itu penjaga-penjaga kubur yang ambil itu rokok sama minuman. Kan itu yang terjadi ketika apa? Di orang-orang Cina kan begitu, buah-buah yang mewah-mewah. Itu kan yang makan siapa? Ya penjaga-penjaga kuburan itu. Besok, sampai keluarga semua makan, so kenyang berarti dia. Ada banyak, saudara, hari-hari ini kita melihat orang-orang di sekitar kita itu percaya dengan dongeng-dongeng, kita biarkan. Saudara, kita harus jadi saksi, saudara. Kita harus jadi saksi. Jangan sampai, biasanya ibu-ibu ini, ya kan, anak gadis kalau maghrib jangan di muka pintu, nanti tidak dapat jodoh. Kan tahayul-tahayul begitu. Kalau malam-malam tidak boleh nyapu. Kalaupun nyapu, sapunya dibalikan kepalanya. Itu. Nanti apa? Segala macam rupa, dongeng-dongeng. Nah, kita harus menjadi saksi dengan orang-orang yang masih percaya tahayul seperti itu. Itu fungsi kita menjadi terang, saudara. Itu identitas kita. Jadi kita harus selain kita harus memiliki identitas baru, kita harus menjadi saksi bagi keluarga kita. Saya yakin dan percaya keluarga kita di sini masih ada yang percaya dengan apa? Hal-hal yang tahayul. Itu ketika kan istri saya punya saudara itu melahirkan. Nah, kebiasaan Manado itu kan biasanya kalau di atas kepala itu ada Alkitab toh. Di bayi di kepala. Saya tanya, itu Alkitab bunyinya buat apa? Tradisi Manado begitu. Jadi kalau anak baru lahir, jadi anak di atas itu Alkitab dibuka. Saya pikir emang anak itu bisa baca Alkitab. Kan Alkitab itu kan firman yang hidup itu ketika kita menghidupinya. Saudara bawa Alkitab, usir setan dalam nama Yesus, setan nggak akan pergi, nggak akan pergi.
Tapi firman itu sudah hidup dalam kehidupan kita, baru itu firman itu hidup. Karena Alkitab ya, itu kan cuma logos, cuma kata-kata, bukan rema. Itu yang Alkitab fisik yang saudara bawa itu kan cuma logos, cuma kata-kata. Dia akan menjadi hidup ketika saudara melakukannya. Kan banyak hal-hal yang seperti itu. Dan sering kali itu dilakukan sebagai orang-orang percaya. Yang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Jadi dianggap apa? Ya, biar sudah, memang begitu, budayanya begitu. Tapi itu tidak. Pernah ketika Yesus melahirkan terus Maria taruh Taurat di atasnya kepalanya, kan enggak. Hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan itu boleh kita ikuti. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau budaya nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus cut, saudara. Jangan sampai seperti kata Ibrani, katakan apa? Kita berpegang kepada apa? Cerita-cerita nenek moyang yang itu membawa kita kepada apa? Kepada kegelapan. Itu. Saya saja kalau biasanya di kampung kami, kalau semuanya habis melahirkan anak itu, ari-arinya itu, kalau saudara biasanya itu orang gitu ya, kasih buku, pensil, segala macam alat tulis, biar apa? Nanti biar anak ini pandai. Ada yang begitu? Saudara, ada yang begitu? Masih ada, saudara, orang-orang percaya. Terus apa? Di atasnya dikasih apa? Lampu teplok. Supaya dia tidak takut kegelapan. Saudara, ari-ari anak saya itu, saya kubur di bawah pohon di sekolah kitab. Nggak saya kasih apa-apa. Nggak saya kasih pisah lagi. Itu memang plastik kain yang dari puskesmas, itu saya gulung, saya gali, saya tanam situ. Awalnya saja saya mau buang, tapi mama mantu saya bilang jangan buang, kubur. Karena saya nggak percaya dengan hal seperti itu, saudara. Karena saya tidak pernah melihat Yusuf itu gali, tanam, kasih kubur itu ari-ari Yesus. Nggak ada di Alkitab. Bahkan sampai dikasih pensil lah, biar kata nanti pandai, dipintar. Buku lah, itu buku yang baru. Itu kan hal-hal nenek moyang. Nah, kita yang tahu kebenaran, saudara, kita harus ceritakan kepada orang-orang yang sudah salah seperti itu. Amin. Yang terakhir, lalu apa yang kita kerjakan ketika kita sudah menjadi terang? Kita buka ayat pokok kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi ketika kita sudah menjadi terang, endingnya kita menjadi sinar Kristus yang ujung-ujungnya itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita berbuat baik itu bukan untuk kita dikenal. Kita berbuat baik bukan untuk kita dihargai orang. Kita berbuat baik supaya orang respect dengan kita. Tapi kita berbuat baik itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara bisa buka dalam Efesus 2 ayat 10. Tujuan Tuhan menciptakan dan menyelamatkan kehidupan manusia itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Bukan hanya melakukan pekerjaan baik, tetapi manusia harus hidup di dalam pekerjaan baik. Jadi mari saudara, kamu adalah terang dunia. Yang pertama, itu identitas baru kita. Yang kedua, kita itu umat pilihan Allah yang memang dikhususkan Allah. Yang ketiga, kita harus menjadi saksi Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan, tundukkan kepalamu. Bagaikan bejana